Sebelum kita memulai webinar untuk kali ini, pertama dan utama saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Jagotes yang telah menghubungi saya dan mengundang saya untuk pertemuan webinar kali ini. Dan saya juga kita semua juga mengucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan untuk saat ini, sehingga kita masih boleh berkumpul di Zoom ini. Jadi materi yang akan kita bawakan hari ini adalah siapin berkas administrasi CSN tahun 2023. Tapi sebelum saya memulai materi ini, bentar ya, nggak bisa. Oke. Sebelum kita memulai materi ini, izinkan aku perkenalan dulu, karena seperti kata Kak Salwa, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal boleh disayang-sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Arya Venita Raja Guguk. Jadi saya merupakan CPNS tahun 2021 yang mengambil formasi pengadministrasi penanganan perkara di instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi saya asalnya dari Kabupaten Dairi, dari Sumatera Utara, dan penempatan saya di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Sumatera Utara juga. Jadi bagian dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kalau misalnya ada teman-teman yang dari Dairi ataupun yang dari Mandailing Natal, hai, atau dari mana-mana aja, hai semuanya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Kita akan masuk ke materinya. Bentar ya, agak nge-lag ininya. Boleh dong kasih reaction dong buat Kak Venita. Iya, salam kenal Kak Venita. Mana kabarnya teman-teman? Nggak teman. Kak, Aku umurnya 22 tahun sekarang. Mungkin kakak abang di sini, aku panggil kakak abang semuanya ya. Karena aku takut ada yang lebih ini dari aku. Kakak abang aja. siap Oke ya. Kak. Siap, siap. Oke, jadi untuk kakak abang semuanya, topik yang akan kita bahas untuk hari ini tuh ada tiga sih sebenarnya. Yang pertama itu tentang seputar pendaftaran CASN, tapi kita di sini lebih membahas tentang CPNS ya. Kemudian kita juga akan membahas apa sih penyebab gagalnya seseorang itu di seleksi administrasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang tips lulus seleksi administrasi. Kemudian di sini ada juga nanti tanya jawab yang udah aku buat di slide ini, tapi nanti ada juga sesi tanya jawab yang langsung dari Zoom ini dari kakak abang semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang seputar seleksi CASN, boleh tanya di kolom komentar atau langsung open mic juga bisa. Oke, yang pertama tentang pendaftaran CASN. Tadi kan Kak Salwa udah nanya nih, udah ada yang daftar, atau udah ada yang selesai, atau udah yang ada submit itu, dan jawabannya bahkan ada yang belum daftar sama sekali. Nah, di sini kita akan bahas sedikit atau singkat aja tentang pendaftaran CPNS. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang alur pendaftaran CPNS. Nah, jadi alur pendaftaran CPNS ini ataupun seleksi CASN itu ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah mendaftar akun di portal sscsn.bkn.id. Nah, setelah kita membuat akun, kita akan mendaftar formasi. Setelah itu, kita akan memasuki seleksi administrasi. Nah, disinilah proses verifikasi berkas kita. Nah, kalau misalnya kita sudah lulus, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dan itu akan diumumkan di pengumuman kelulusan. Nah, kalau kita sudah lulus, kita akan lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini kan ada berbagai macam ya. Ada yang kalau misalnya dari CPNS itu, ada SKD dan SKB. Nah, SKB-nya ini pun tergantung dari instansinya, namanya juga SKB. Yang sama itu seleksi kompetensi dasar untuk semua instansi. Nah, kalau untuk P3K beda lagi, ada juga seleksi administrasi. Cuman kalau untuk P3K itu ada kompetensi untuk teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, sebelum kita mendaftar CPNS atau sebelum kita mengakses portal SSCSN yang tadi, ada beberapa hal atau beberapa dokumen yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pendaftaran. Yang pertama itu adalah kartu keluarga.
Selanjutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kalau misalnya kakak abang semuanya itu belum punya KTP atau KTP-nya hilang, bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya adalah ijazah. Nah, ijazah yang dimaksud di sini itu adalah ijazah yang akan kita gunakan untuk mendaftar formasinya. Misalnya, ada seseorang, misalnya si A mau daftar di formasi kejaksaan pengelola penanganan perkara. Nah, dia kan di sini menggunakan ijazah dari SLTA. Berarti ijazah yang perlu disiapkan itu ijazah pendidikan terakhir aja, yaitu ijazah SLTA. Nah, misalnya pun kalau si A ini sudah lulus dari S1 pendidikan misalnya, ijazah tersebut itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar di pengelola penanganan perkara. Jadi, sebelum mendaftar kita sudah harus memastikan ijazah apa yang akan kita gunakan untuk mendaftar formasi kita gitu. Selanjutnya, kita juga harus mempersiapkan transkrip nilai, kemudian pas foto. Nah, pas foto ini pun ada ketentuannya. Kalau yang sekarang itu kita menggunakan pas foto berlatar merah dengan menggunakan pakaian formal gitu. Jadi misalnya mau pakai kemeja putih juga boleh. Ada yang nanya pakai jas boleh nggak? Boleh. Kemudian yang perlu disiapkan itu adalah swafoto atau selfie. Kemarin banyak juga yang nanya ini tentang swafoto selfie itu gimana ya gitu. Jadi swafoto itu nanti akan ada juga contohnya di sini. Sebenarnya swafoto itu foto selfie biasa aja. Selanjutnya dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Nah, dokumen pendukung ini tuh sebenarnya tergantung dari instansi kita membutuhkan sertifikat-sertifikat apa. Nah, kalau untuk instansi kejaksaan misalnya, kalau untuk formasi pengelola penanganan perkara dan penjaga tahanan itu kan misalnya membutuhkan sertifikat komputer dan sertifikat bela diri gitu. Nah, kita juga harus mempersiapkan ini karena kalau misalnya kita tidak mempersiapkan atau tidak melengkapi dokumen ini, bisa dipastikan kalau kita itu tidak akan lulus di seleksi administrasi. Oke, dimanakah cara mendaftar? Yang pertama itu adalah mengakses portal ASN, portal SSC ASN ya. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya akun, kita buat akun dulu, kita klik di sini, lalu buat akun. Nah, begitu kita klik ini, maka akan muncul di gambar yang kedua ini. Apa aja yang perlu kita isi di sini? Jadi di sini itu adalah pengecekan dari nomor induk kita ataupun eh, eh, ya nomor induk kekeluargaan dan nomor kakak kita di sini. Jadi kita itu kayak ibaratnya kayak ngecek data kita apakah bisa mendaftar CPNS ataupun P3K. Nah, kalau misalnya saya kan sudah punya NIP. Nah, kalau misalnya saya daftar di sini, itu tidak akan bisa karena saya sudah terdeteksi itu mempunyai NIP. Nah, begitu juga teman-teman yang kalau misalnya nomor induk kekeluarganya itu juga salah, itu tidak akan bisa mendaftar. Jadi, pastikan NIK teman-teman itu benar dan sudah sesuai dengan KK ataupun KTP. Gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita buat akun, kemudian tadi kan data-datanya sudah diisi kan, sudah dicek. Nah, kalau misalnya NIK teman-teman itu sudah bisa, maka akan diarahkan untuk pendaftaran akun SSC ASN gitu. Jadi sama aja kita akan mengisi NIK, mengisi identitas, cuman di sini itu ada diminta untuk memasukkan password gitu. Jadi password inilah yang akan kita gunakan nanti untuk login gitu. Nah, saran aku di sini teman-teman kalau misalnya lupa suka pelupa gitu kan. Jadi kalau boleh ketika teman-teman memasukkan password itu bisa ditulis ya supaya passwordnya tidak lupa. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diisi dengan lengkap, maka akan muncul tampilan seperti gambar nomor 4 ini gitu. Jadi foto selfie-nya itu boleh seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemarin ada juga yang nanya foto selfie-nya itu kan aku pakai laptop nih Kak gitu. Apakah kalau misalnya foto selfie-nya itu harus potret ataupun landscape? Nah, ini tuh contohnya langsung dari portal SSCSN. Ini contohnya dari buku panduannya. Berarti di sini boleh ya menggunakan laptop dengan posisi foto itu landscape gitu. Jadi tidak harus potret. Terus ada juga kemarin yang komen aku pakai HP, foto aku gepeng gitu katanya. Jadi kalau gepeng gimana? Kalau gepeng itu diusahakan diperbaiki ya. Jadi di sini tuh kan untuk memverifikasi wajah kita ya. Jadi kalau bisa itu wajahnya terlihat dengan jelas agar bisa diverifikasi gitu.
Nah, kalau misalnya sudah selesai membuat akun, maka kita akan mendapatkan kartu informasi akun seperti ini. Jadi inilah cara membuat akun untuk mendaftar CPNS ataupun P3K. Jadi kita bikin akun dulu. Nah, ada juga yang bertanya, itu Kak, aku kemarin sudah mengikuti seleksi CSN tahun 2019, tapi gagal. Apakah aku harus bikin akun yang baru? Jawabannya harus membuat akun yang baru. Karena kalau akun yang kemarin itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Selanjutnya, kalau misalnya akunnya sudah terbuat, maka kita akan login kembali untuk pengisian biodata dan pemilihan formasi. Nah, tadi kan sudah buat apa ya, udah buat password kan, jadi melalui itulah nanti kita login ke SSCISN tahun 2023 gitu. Yang pertama itu, yang harus kita lakukan adalah pengisian biodata. Aku jelasin ini singkat aja ya, karena kebanyakan di sini pasti udah banyak buat akun kan. Jadi nanti kita lebih membahas tentang tips dan triknya aja. Jadi kalau misalnya sudah selesai pengisian biodata, nomor 2 itu adalah memilih jenis seleksi. Jadi di sini teman-teman bisa memilih CPNS Kak, ataupun mengikuti P3K gitu. Kemudian kita mendaftar formasi. Jadi sebelum mendaftar formasi, teman-teman tentukan dulu formasi idaman teman-teman itu apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke instansi Mahkamah Agung, teman-teman boleh pilih instansinya Mahkamah Agung. Kalau misalnya kejaksaan, boleh pilih instansi kejaksaan gitu. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, masuk ke pengisian riwayat. Pengisian riwayat seperti tampil di gambar nomor 11 ini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, masuk ke unggah dokumen. Jadi disinilah teman-teman akan mengunggah berkas-berkas seperti kartu keluarga, ijazah, sertifikat. Nah, jadi sebelum teman-teman submit berkas dan pendaftaran teman-teman itu harus memperhatikan dokumen yang sudah diunggah, apakah sudah benar, apakah sudah terbaca dengan baik, atau bahkan ada yang kejadian itu dokumen-dokumennya itu tertukar gitu. Jadi akun dari ijazah itu tertukar ke sertifikat. Nah kalau misalnya kejadian seperti itu juga dapat menyebabkan gagal di seleksi administrasi. Mungkin itu aja singkatnya tentang pendaftaran CPNS, pendaftaran akun, dan pendaftaran CPNS dan P3K. Jadi perbedaannya tadi cuma di pemilihan seleksi. Kalau misalnya mau ngikutin P3K, klik P3K. Kalau misalnya mau nyoba CPNS, klik CPNS gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengisi data, mengupload dokumen, maka di sini akan muncul resume pendaftaran gitu. Jadi di sini adalah waktunya kita untuk mengecek data kita, dokumen kita sudah benar apa salah. Kalau misalnya ada data yang masih salah atau dokumen yang harus diperbaiki, itu masih bisa diperbaiki sebelum kita submit gitu. Tapi kalau misalnya sudah submit, kalau misalnya ada salah data, salah dokumen, itu sama sekali tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya udah terlanjur, dan itu ya kita terima resikonya gitu kalau misalnya dokumen kita salah. Itu aja. Kalau sistem yang sekarang itu kan sudah menggunakan materai elektronik ya. Kalau misalnya di tahun 2021 kemarin, di masa pendaftaran kami itu masih menggunakan materai yang biasa gitu, yang masih dibeli dari warung ataupun dari tempat fotokopi. Nah, kalau sekarang itu kan agak lebih rumit ya, karena menggunakan materai elektronik yang harus dibeli secara online gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau daftar, sebenarnya kalau di akun di web SSCSN itu sudah disediakan gimana caranya untuk membeli materai elektronik gitu. Jadi aku mau jelasin singkat tentang pembelian dari materai elektronik gitu. Nah, jadi pas diunggah dokumen tadi itu ada untuk mengecek materai kita gitu. Nah, kita klik yang ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu untuk login akun materai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa login menggunakan email dan password yang sudah dibuat, maka akan terdapat info tentang saldo dari akun materai kita. Nah, tapi pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan email yang aktif ya, kemudian memasukkan password,
Kemudian konfirmasi passwordnya dulu. Nah, kalau misalnya sudah buat, kita diminta untuk memverifikasi email gitu. Jadi diverifikasi dulu ataupun diaktifasi akun dulu melalui email kita. Jadi kita harus menggunakan email yang aktif gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan email yang tidak aktif, maka aktivasi akun ini tidak akan muncul sehingga pembelian e-materai itu tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalnya sudah selesai pembuatan akunnya, kita login lagi menggunakan email dan password yang sudah kita buat, lalu kita melaksanakan pembelian gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan gambar seperti ini nanti. Kemudian lakukanlah pembelian. Di sini teman-teman bisa membeli beberapa materai. Jadi tinggal pilih materinya berapa, mau beli 2, 3, 5 pun bisa gitu. Jadi tinggal masukkan beberapa yang perlu, kemudian laksanakan untuk pembayaran. Pembayarannya bisa menggunakan QR code seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah terbayar, maka kita akan memperoleh materai online-nya, materai elektronik gitu. Jadi sebelum kita mengunggah dokumen kita, di sini kita akan diminta untuk memasukkan atau menempelkan materai elektronik tersebut gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya dokumennya sudah ditempeli dengan materai elektronik sebelumnya, teman-teman bisa pilih di sini unggah PDF yang sudah ada materai elektroniknya gitu. Nah, tapi kan kalau cara yang tadi itu materai elektroniknya kan belum ditempel gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengklik unggah PDF yang belum ada e-materainya gitu. Nah, disinilah nanti teman-teman akan membubuhi materai elektronik di misalnya di surat lamaran ataupun di surat pernyataan gitu. Tapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di saat kita membubuhkan materai elektronik misalnya di surat lamaran kita ataupun berkas-berkas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membubuhkan materai elektronik itu, pastikan kalau materai elektroniknya itu tidak bertumpukan dengan tanda tangan kita, karena itu dapat menyebabkan gugurnya juga kita di seleksi administrasi. Jadi bisa diletakkan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, karena tidak ada ketentuan harus di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Yang penting itu tidak saling bertumpukan supaya bisa diidentifikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab gagal seleksi administrasi. Apa-apa aja sih yang membuat yang dapat menyebabkan seseorang itu gagal di seleksi administrasi? Jadi penyebabnya itu ada banyak ya. Dari penyebab dari materai elektronik juga itu banyak, baik dari berkas-berkas ataupun tidak ketelitian. Yang pertama adalah dokumen tidak dibubuhkan e-materai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upload dokumen, upload berkas, dipastikan dulu berkas-berkas mana yang perlu dibubuhkan materai elektronik gitu. Jadi kalau misalnya ada materai yang tidak perlu dibubuhkan, itu tidak perlu. Yang perlu tuh dibubuhkan dengan materai elektronik. Karena kalau misalnya materainya tidak dibubuhkan, itu juga akan dapat menyebabkan gagal di seleksi administrasi. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah menggunakan materai elektronik yang tidak resmi. Nah, materai elektronik yang tidak resmi ini tuh yang bagaimana? Jadi materai yang tidak resmi ini, itu contohnya adalah materai yang di-download dari Google gitu. Jadi tidak melaksanakan pembelian. Aku punya pengalaman, bukan aku sih, teman aku kemarin ada yang menggunakan materai yang di-download dari Google gitu kan. Jadi kemarin itu kan masih menggunakan materai yang materai manual, tapi dia menggunakan materai yang dari Google itu. Nah, otomatis itu tidak lulus ya, karena verifikator itu tahu mana e-materai yang resmi maupun yang tidak resmi, atau bahkan yang misalnya teman-teman membeli satu e-materai tapi ditempelkan untuk beberapa berkas, itu verifikatornya tahu. Jadi jangan berusaha untuk mengirit duit tapi ujung-ujungnya tidak lulus di seleksi administrasi gitu. Nah, ini dia, menggunakan satu materai untuk beberapa berkas gitu. Contohnya untuk instansi kejaksaan itu kan ada memerlukan sekitar 3 ya, sekitar 3 materai. Jadi kalau misalnya kita memang butuh 3, belilah 3 materai. Jangan karena mungkin mahal ya, sekarang materainya kan rata-rata 10.000 ke atas gitu. Kalau yang kemarin itu
masih 6 ribuan kan. Jangan perkara 30.000 atau 40.000 lebih kita gagal di seleksi administrasi gitu. Jadi nggak usah pelit, semua itu punya modal. Jadi kalau kita mau berhasil kita harus punya modal baik dari materi ataupun dari diri kita sendiri gitu loh. Kemudian tanda tangan bertumpukan dari e-materai. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tolong diperhatikan untuk e-materainya itu jangan bertumpukan dengan tanda tangannya. Kemudian penyebab selanjutnya itu adalah menggunakan KTP yang sudah expired. Jadi KTP yang gimana itu? Yang seperti ini gitu loh. KTP yang sekarang kan sudah berlaku yang seumur hidup ya. Tapi saya masih menemui beberapa KTP yang masih berlaku sampai di tahun ini gitu. Nah, kalau KTP yang seperti itu yang sudah tidak berlaku itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar CPNS. Maka diperhatikan KTP-nya apakah sudah update ataupun sudah expired. Selanjutnya, akreditasi kampus tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi terdapat beberapa instansi yang meminta minimal akreditasinya. Kalau misalnya instansi kejaksaan itu untuk formasi umum itu minimal akreditasi kampus B. Tapi ada juga beberapa instansi yang tidak mempersyaratkan berapa minimal akreditasinya. Jadi aku menyarankan teman-teman untuk membaca lebih detail persyaratan-persyaratan dari instansi yang akan membuka CPNS dan yang mana instansi yang akan teman-teman tuju gitu. Selanjutnya penyebabnya adalah salah mengupload dokumen. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Jadi dokumennya itu tidak sesuai pada tempatnya. Ini juga tolong diperhatikan. Kalau misalnya udah mau submit, tolong dicek ulang, dibuka kembali apakah dokumennya itu sudah pas ya. Kemudian pas foto tidak sesuai. Ini contohnya menggunakan latar biru. Karena yang diminta kan harus berlatar merah. Jadi diikutin lah sesuai dengan persyaratannya. Kemudian kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Ini juga seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi tolong dibaca juga formasi kualifikasi pendidikan apa yang dibutuhkan dari formasi yang akan teman-teman daftar gitu. Kayak yang tadi itu kan kalau misalnya dia mau daftar dari formasi SLTA, ya udah pakai ijazah SLTA. Jangan karena sudah lulus dari S1 gitu kan, udah lulus dari pendidikan ataupun dari magister gitu, kamu sudah punya ijazah S1 ataupun S2, tapi kalau misalnya kakak abang semuanya mau daftar di formasi penjaga tahanan misalnya yang hanya membutuhkan ijazah SLTA, kalau misalnya teman-teman kekeh mau daftar dari, maksudnya mengunggah dokumen yang S1, S2 itu akan gugur juga. Jadi harus sesuai gitu. Selanjutnya berkas pendukung tidak diupload dengan lengkap. Jadi ada beberapa berkas yang misalnya tidak di-scan seluruhnya. Misalnya ijazah yang diminta itu depan belakang gitu kan, ijazah dengan daftar nilainya. Tapi teman-teman hanya atau teman-teman hanya upload daftar nilainya aja ataupun cuma depannya aja. Itu juga tidak boleh. Selanjutnya hasil scan blur ataupun tidak terbaca. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kakak abang semuanya, karena kan verifikator dari instansinya itu kan juga apa ya, juga memeriksa itu kan baik dari langsung pun kan harus bisa terbaca. Nah, kalau misalnya menggunakan digital pun, kalau misalnya scan-nya itu blur, itu tidak akan bisa juga diidentifikasi gitu. Jadi kalau misalnya filenya berat, terus mau dikompres gitu, diperhatikan dulu hasil scan yang sudah dikompres itu gitu. Apakah karena ada beberapa berkas yang kalau dikompres itu hasil dari scanannya itu semakin blur gitu. Jadi dipastikan dulu bisa dibaca atau tidak. Selanjutnya adalah kesalahan pengisian data diri pribadi. Jadi ini juga bisa terjadi di saat kita memasukkan atau menginput data-data kita di saat pendaftaran yang tadi. Kan tadi ada banyak data yang harus diisi. Itu tidak boleh salah juga. Misalnya untuk nomor ijazah ataupun tanggal lahir itu juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kita gagal di seleksi administrasi. Kemudian mengubah format lamaran dan surat pernyataan. Biasanya untuk surat lamaran dan surat pernyataan itu sudah disediakan oleh instansi yang akan kita tuju, gitu. Jadi kalau misalnya sudah disuruh download untuk surat lamaran dan surat pernyataan, kita isi aja sesuai dengan perintahnya. Jangan karena kita mau lomba-lomba keren, mau lomba-lomba
biar dibilang inovatif gitu. Nggak usah. Kita mengikuti sesuai dengan petunjuk dari instansinya saja supaya kita aman dan lolos di seleksi administrasi gitu. Nah, jadi gimana supaya kita lulus di seleksi administrasi? Ya kita jangan melaksanakan yang tadi, kecerobohan-kecerobohan yang tadi. Tapi di sini aku mau ngasih beberapa uh, poin buat teman-teman, gimana sih tips-tipsnya supaya kita lulus di seleksi administrasi. Yang pertama adalah saya mau tekankan buat kakak abang semuanya ataupun teman-teman yang ada di sini, jangan malas membaca. Jadi sebelum teman-teman memang benar-benar meyakinkan untuk daftar di suatu instansi, tolong dibaca dan dipahami persyaratannya. Jangan malas membaca. Karena saya sudah menemukan banyak teman-teman yang malas sekali ya malas, aku juga nggak tahu bilang malas atau memang sama sekali tidak tahu. Itu banyak menanyakan kepada saya, Kak, berkas-berkas yang harus disediakan tuh apa gitu. Jadi itu menurut saya pertanyaan yang kurang ini ya, masa tidak tahu satupun berkas-berkas yang harus disediakan sebelum mendaftar gitu. Jadi di sini teman-teman harus rajin membaca dan memahami persyaratan apa-apa aja yang akan diperlukan untuk mendaftar instansi yang akan teman-teman tuju gitu. Selanjutnya cermat dan teliti dalam mengisi data. Ini juga perlu. Jadi kalau bisa sebelum submit itu dibaca ulang juga. Untuk lebih amannya itu bisa melaksanakan verifikasi berlapis atau minta bantuan orang terdekat untuk double check inputan sebelum submit ataupun finalisasi gitu. Jadi teman-teman bisa minta tolong ke saudara atau kakak abang ataupun pacar untuk membantu. Bisa tanyakan ini berkas aku udah betul apa belum gitu. Atau bisa tanyakan ke orang yang lebih mahir atau yang sudah berpengalaman. Kemudian aku juga mengajak teman-teman supaya memfollow akun-akun info CPNS ataupun akun-akun resmi yang instansi yang akan teman-teman tuju. Misalnya akun BKN itu wajib kalian follow karena update-update dari proses seleksi CPNS ini itu diupdate di sana. Jadi informasi-informasi hangat itu akan cepat-cepat untuk teman-teman dapatkan. Selanjutnya cek kelengkapan dan kesesuaian berkas, jangan sampai ada yang salah. Kemudian kalau misalnya teman-teman bingung, nggak usah ragu, tanya melalui helpdesk instansi apabila ragu dan bingung. Pokoknya informasi yang valid itu, yang paling resmi itu boleh ditanyakan langsung di helpdesk yang sudah disediakan gitu. Jangan seperti ada juga teman-teman yang kejadian, jadi dia lebih percaya kepada saya daripada contohnya dari admin Biro Kejaksaan gitu. Karena itu menurut saya tidak cocok ya menanyakan kepastian dari seseorang yang bukan panitia dari seleksi CPNS gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah memang menanyakan dari admin resminya, itu nggak usah perlu diragukan lagi ya. Jangan minta validasi dari orang-orang yang misalnya seperti saya yang bukan dari panitia seleksi CASN gitu. Kemudian, aku juga mau mengajak teman-teman untuk memastikan yang pertama, nomor induk kekeluargaan sudah terupdate di Ditjen Dukcapil Kemendagri gitu. Ini perlu untuk teman-teman yang mungkin yang sudah menikah lalu membuat kartu keluarga yang baru gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu ke Dukcapil apakah nomor induk kekeluargaan teman-teman itu sudah diperbaharui kah? Ini perlu, karena kalau misalnya belum diperbaharui, maka ketika kita ngecek akun yang tadi saat pembuatan akun itu tidak akan bisa untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian teman-teman yang pindah domisili juga itu perlu mengupdate nomor induk kekeluargaan. Selanjutnya, sebelum teman-teman mendaftar, tolong dipastikan jaringan internetnya itu lancar. Karena kalau misalnya jaringan internetnya itu tidak lancar, ini akan dapat menyebabkan misalnya kita sudah mengupload akun, mengupload berkas, tapi jaringannya tidak bagus, itu bisa aja gagal. Sebenarnya gagal diupload, tapi kita rasa sudah diupload gitu. Rupanya kita submit, ternyata berkas kita itu belum terupdate kan. Jadi ini juga bisa dapat menyebabkan kegagalan di seleksi administrasi. Karena verifikator itu tidak akan menemukan berkas yang kita upload, yang sudah kita rasa upload, padahal tidak karena jaringan internet yang tidak baik.
Kemudian ini juga penting sekali, gunakan laptop ataupun komputer untuk mendaftar. Jangan menggunakan HP. Apalagi sekarang kan sudah menggunakan materai elektronik ya. Jadi menempel materai elektronik itu baiknya di laptop ataupun komputer. Karena kalau layar dari HP itu kurang maksimal, karena ini dapat menyebabkan letak dari materai itu tidak sesuai. Jadi bisa aja nanti materainya itu letaknya di atas ataupun di bawah atau bahkan bertumpukan dengan tanda tangan. Padahal sudah dikatakan kalau tanda tangan itu tidak bisa bertumpukan dengan materai. Jadi inilah yang akan dapat menyebabkan teman-teman gagal di seleksi administrasi. Maka ini juga menjadi perhatian besar buat teman-teman supaya tidak menggunakan HP lagi untuk pendaftaran CPNS ataupun P3K. Kemudian pastikan dokumen yang diupload itu adalah dokumen asli. Tapi ada juga beberapa instansi yang memperbolehkan fotokopi tapi dengan adanya legalisir gitu. Jadi kembali lagi tolong dipastikan apakah teman-teman sudah memang betul-betul memahami persyaratan dari instansi yang akan teman-teman tuju gitu. Misalnya kalau misalnya kalau dari instansi kejaksaan itu boleh menggunakan dokumen fotokopi tapi harus menggunakan legalisir juga, itu boleh. Kemudian pastikan hasil scan dokumen terbaca dengan jelas dan berwarna. Ini juga sudah kita bahas tadi. Yang ini sih belum, yang berwarna. Kemarin ada juga yang nanya, scan-nya itu scan hitam putih kah atau berwarna? Jadi jawabannya berwarna. Kemudian perhatikan format surat lamaran dan pernyataan yang sudah sesuai. Ada juga yang nanya, misalnya tanggal dari surat lamaran itu sebenarnya kapan dibuat gitu kan? Apakah pada saat kita submit atau pada saat kita memilih instansi? Ini juga perlu disesuaikan dengan persyaratan instansi. Misalnya di kejaksaan itu memperbolehkan surat lamaran itu kapan aja, yang penting itu masih dalam rentang pendaftaran CPNS, yaitu di tanggal terakhirnya di tanggal 9 Oktober. Nah, jadi kalau misalnya masih di rentang pendaftaran itu boleh. Tapi kalau di instansi misalnya kayak Polsuspas, Kemenkumham, itu tidak memperbolehkan seperti itu. Jadi mereka menetapkan kalau surat lamaran itu tanggalnya itu tuh disesuaikan dengan kapan kita memilih formasinya gitu. Jadi kembali seperti tadi itu kita juga harus menyesuaikan dengan persyaratan instansi yang akan kita tuju. Kemudian yang ini juga gunakan materai sesuai dengan ketentuan seperti yang tadi, larangan-larangan yang tadi itu mohon diperhatikan, jangan menggunakan materai palsu, materai yang tidak resmi, kemudian materainya juga dipakai untuk beberapa berkas, itu jangan dilaksanakan. Kemudian dokumen yang diunggah itu dipastikan lengkap. Ini juga tadi penyebab gagal administrasi ya, dokumen yang diunggah itu tidak lengkap, ada beberapa dokumen yang kosong. Kemudian yang terakhir adalah dokumen-dokumen yang diupload itu tidak sesuai ataupun tidak tertukar. Ini juga sudah dibahas tadi penyebab-penyebab dari gugurnya kita di seleksi administrasi. Maka pastikan kalau dokumennya itu memang diupload sesuai dengan persyaratannya, dan pastikan dokumennya itu tidak tertukar gitu. Kemudian kita ini jadi tadi Kak Salwa udah merekam beberapa pertanyaan sebelum webinar ini. Jadi kita di sini mau bahas tanya jawab. Mungkin pertanyaan-pertanyaan teman itu ada yang sama juga di sini. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti, itu bisa di kolom komentar ataupun bisa open mic. Tapi nanti dulu kita bahas yang tanya jawab ini dulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Selain dari akun SSCASN, bisakah membeli materai elektronik dari tempat lain? Nah, jadi dari beberapa pengalaman atau dari beberapa hari terakhir ini, akun dari SSCASN itu kan down ya. Jadi pembelian materai dari SSCASN itu banyak yang error ataupun gagal karena servernya itu tidak kuat gitu. Nah, jadi BKN itu sudah menyediakan solusi untuk mendaftar, untuk membeli materai elektronik itu bisa dari beberapa akun ini. Jadi teman-teman bisa cek akun BKN, Instagramnya. Di situ sudah disediakan gambarnya seperti ini. Dari mana aja teman-teman bisa
membeli materai elektronik gitu. Ada yang dari RDSI Materai, ada juga yang dari toko Gramedia. Ini semuanya itu resmi. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau gagal dari akun SSCASN, teman-teman bisa beralih ke beberapa link yang sudah disediakan di sini. Ini ada banyak, bebas mau pilih dari mana aja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di manakah imaterai dibubuhkan? Apakah di sebelah kanan atau kiri? Ini juga tidak ada ketentuan ya di mana mau diletakkan materai, apakah di sebelah kiri tanda tangan ataupun di sebelah kanan, atau di sebelah kiri ataupun kanan gitu. Tidak ada ketentuan, yang terpenting itu adalah materainya itu tidak saling menumpuk, dan tanda tangan, maksudnya tanda tangan itu tidak saling menumpuk dengan imaterai, sehingga verifikator itu dapat mengidentifikasi nomor dari imaterainya gitu. Ini juga udah kita bahas ya tadi. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini, Kak, di ijazah aku nggak tertulis nilai rata-ratanya, hanya langsung jumlah nilainya. Mohon petunjuknya dalam pengisian di kolom jumlah nilai pada pendaftaran. Ini feeling aku pasti dari pendaftar CPNS Kejaksaan. Jadi, kalau jawaban dari admin Biropek, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki nilai rata-rata di ijazah, admin dari Biropek Kejaksaan itu sudah menjawab bagaimana cara menghitung nilai rata-rata daripada ijazah. Jadi ada dua nilai yang bisa teman-teman pilih untuk mengupload nilai rata-rata ijazah untuk formasi SLTA di instansi kejaksaan. Yang pertama adalah teman-teman bisa menginput nilai UAS ditambah dengan nilai rapor, kemudian dibagi dua. Jadi ini adalah nilai rata-rata ijazah teman-teman. Atau pilihan yang kedua, yaitu menginput nilai UN ditambah dengan nilai UAS, kemudian itu dibagi dua. Jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebaiknya menyelesaikan administrasi pas kapan ya, Kak? Semakin ke sini SSCASN semakin error, dan apa benar bisa untuk pembelian imaterai di kantor pos? Kalau misalnya teman-teman sudah yakin atau sudah bisa memastikan dokumen dan data-data pribadi teman itu sudah valid ataupun benar, sebaiknya itu kalau dari aku sih disubmit aja kalau memang sudah yakin ya. Tapi kalau misalnya masih ragu, itu jangan disubmit dulu, supaya kalau misalnya ada akun ataupun dokumen ataupun data-data teman-teman yang salah, itu masih bisa diperbaiki. Jadi sebelum submit, itu dokumen, data-data itu masih bisa diubah. Nah, tapi aku juga mau ini ke teman-teman, jangan sampai kita karena mau nunggu-nunggu info terbaru, akhirnya kita lupa, ataupun kita akhirnya submit-nya di tanggal 9 atau di akhir-akhir pendaftaran. Aku sangat tidak menyarankan itu buat teman-teman, karena biasanya di akhir pendaftaran itu sama dengan di awal pendaftaran. Banyak orang yang mengakses akun SSCASN. Ini juga dapat menyebabkan teman-teman gagal karena bisa aja server down padahal teman-teman belum submit gitu. Jadi kalau memang sudah pasti dan sudah yakin, baiknya disubmit aja, jangan sampai kelupaan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah benar bisa untuk melakukan pembelian e-materai di kantor pos? Jawabannya boleh, dan ini sudah direspon juga dari kantor pos. Sudah ada yang DM dari Instagram kalau memang betul kalau pembelian e-materai itu bisa dilaksanakan di kantor pos. Teman-teman bisa melakukan pembelian secara online ataupun bisa langsung ke kantor posnya untuk pembelian materai elektronik. Gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mau tanya, kalau kita daftar CPNS menggunakan ijazah SMA, sedangkan kita sudah punya ijazah S1, yaitu sarjana komputer, pada saat lulus CPNS bisa penyesuaian ijazah S1. Kalau misalnya untuk terkait dengan penyetaraan ijazah, itu sebenarnya tergantung dari ketentuan dan persyaratan dari instansi. Tapi saya mau jawab dari beberapa instansi, misalnya untuk Kemenkumham dan untuk Kejaksaan itu boleh menggunakan ijazah yang sudah didapatkan sebelum lulus CPNS gitu. Nah, kalau di instansi kejaksaan, kita bisa penyetaraan ijazah ke S1 itu minimal kita sudah
berada di golongan 2C, paling tidak itu setahun atau 2 tahun gitu. Nah, barulah kita bisa menggunakan ijazah S1 kita untuk lompat ke golongan 3A. Nah, kalau misalnya di instansi Polsuspas, di Kemenkumham, itu sudah bisa penyetaraan ijazah ketika sudah berada di golongan 2B. Jadi, penyetaraan ijazah di instansi Kemenkumham itu lebih cepat daripada penyetaraan ijazah di kejaksaan gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari instansinya gitu. Kadang kan persyaratan dan peraturan dari beberapa instansi itu kan bisa aja berubah ya. Jadi makanya itulah teman-teman perlu mengetahui update-update tentang info dari instansi yang akan kita tuju. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman juga mau daftar dari SLTA, tapi sudah punya ijazah S1, nggak usah khawatir, itu tetap bisa penyetaraan ijazah meskipun harus melalui beberapa tahun dulu gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, untuk formasi pengadministrasi penanganan perkara Kejaksaan Republik Indonesia pada poin 6, 7, dan 8 pada surat pernyataan diri harus dicantumkan atau tidak. Bentar ya, aku mau buka surat pernyataan dulu. Surat pernyataan dari instansi kejaksaan. Jadi aku sudah buat jawabannya. Poin 6 itu harus dicantumkan karena itu untuk formasi pengadministrasi penanganan perkara atau pengelola penanganan perkara, kemudian untuk penjaga tahanan dan petugas barang bukti. Bentar aku baca dulu poin yang nomor 6-nya. Yang ini. Jadi, di poin nomor 6 kan berbunyi seperti ini. Bersedia untuk tidak mengajukan alih jabatan pada jabatan jaksa selama menjadi pegawai negeri. Dan sudah dijelaskan kalau poin ini untuk jabatan pengelola penanganan perkara, penjaga tahanan, petugas barang bukti. Nah, kenapa kita harus mengisi ini? Itu karena peraturan dari instansi kejaksaannya. Jadi, kalau di kejaksaan, kalau misalnya teman-teman daftar dari tata usaha seperti pengelola penanganan perkara, penjaga tahanan, petugas barang bukti, peraturan yang terbaru sekarang itu kita tidak bisa alih jabatan menjadi seorang jaksa gitu. Jadi kalau jaksa itu memang harus mendaftar dari formasi calon jaksa. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu masih bisa dari tata usaha menjadi jaksa. Jadi kita bisa mengikuti PPJ. Nah, kalau peraturan yang terbaru sekarang itu tidak bisa, makanya kita harus mengisi poin yang nomor 6. Nah, tapi kalau untuk poin yang 7-8 itu tidak perlu diisi untuk formasi pengelola penanganan perkara, penjaga tahanan, dan petugas barang bukti. Kenapa? Karena bunyi dari poin 7-8 itu seperti ini. Tidak akan menuntut haknya untuk diangkat sebagai jaksa apabila sudah memasuki usia 30 tahun dan tidak ditetapkan oleh PPK menjadi peserta PPJ dikarenakan tidak lulus seleksi PPJ maupun melakukan perbuatan tercela. Pokoknya ini tentang PPJ. Jadi PPJ itu sebenarnya adalah pendidikan untuk calon jaksa untuk menjadi seorang jaksa gitu. Jadi ini memang dikhususkan untuk formasi calon jaksa. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman tidak mengambil formasi calon jaksa, maka poin 7-8 itu tidak perlu diisi. Kemudian yang nomor 8 itu bersedia untuk tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS. Nah, kalau untuk persyaratan tidak menikah itu kan untuk calon jaksa. Nah, kalau untuk formasi penanganan perkara, untuk pengelola penanganan perkara, penjaga tahanan, dan petugas barang bukti, itu kan diperbolehkan untuk menikah. Jadi, ini tidak perlu diisi untuk formasi PPP, penjaga tahanan, dan petugas barang bukti. Sebenarnya sudah dijelaskan sih, sudah ada keterangan ini untuk formasi apa, tapi nggak apa-apa. Kita bahas di sini. Selanjutnya, kalau alamat domisili itu kayak gimana? Ini ada juga yang menanyakan. Nah, jadi kalau alamat domisili itu merujuk pada informasi yang menunjukkan tempat tinggal seseorang saat ini, atau bisa aja juga disebut sebagai kediaman dan bertempat tinggal kamu sekarang itu di mana. Misalnya saya kan kalau di alamat KTP dan kartu keluarga itu kan di Kabupaten Dairi ya, karena orang tua saya di sana, saya dilahirkan dan dibesarkan di sana, jadi berkas administrasi saya itu beralamat di Kabupaten Dairi di Sumatera Utara gitu. Nah, tapi saya berdomisili di Panyabungan karena saya bekerja di Panyabungan gitu. Jadi itulah alamat domisili, yaitu tempat kediaman kita sekarang gitu. Jadi ini biasanya untuk anak-anak kuliah ya, yang misalnya dari Sumatera, itu kuliah di Jawa, jadi domisili kamu itu bisa diisi di misalnya di Jakarta gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan domisili.
Kemudian ini adalah pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh eh, peserta pengadministrasi penanganan perkara ataupun penjaga tahanan dari kejaksaan, dari formasi instansi kejaksaan gitu. Nah, mereka tuh banyak sekali yang bingung. Pertanyaannya seperti ini. Untuk lulusan SMA tahun 2019 ke bawah yang memiliki SKHUN, apakah wajib untuk mengunggah? Dan bagaimanakah jika nilai di bawah 7, apakah boleh diganti dengan transkrip nilai? Sebenarnya ini memang pertanyaannya rancu ya, bukan rancu sih. Maksudnya banyak teman-teman yang bingung di sini karena eh, penjelasan dari admin Biropek mungkin juga membuat mereka bingung. Tapi nggak apa-apa, kita di sini telah dulu mulai dari persyaratan yang sudah diedarkan oleh instansi kejaksaan. Nah, kalau untuk persyaratan, disebutkan di sini itu memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 7,0 atau 7,00. Kemudian untuk persyaratan upload dokumen itu adalah daftar nilai, garis miring, surat keterangan hasil ujian nasional ataupun SKHUN. Yang artinya di sini, ini kan garis miring ya. Garis miring yang artinya kita bisa memilih daftar nilai kah atau SKHUN. Kemudian kita baca bagaimana respon dari admin dari Biro Kejaksaan. Nah, kalau dari admin Biro Kejaksaan, ini sudah diposting ya oleh di Instagramnya Kejaksaan, disebutkan seperti ini. Bagaimanakah menghitung nilai rata-rata ijazah? Ini sudah dijelaskan tadi. Jadi ada dua nilai yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah penjumlahan dari nilai UN dan nilai UAS. Kemudian nilai rapor ditambah dengan nilai UAS gitu. Nah, biasanya kalau untuk lulusan yang ini, yang tahun 2019 ke bawah, itu biasanya nilai di belakang ijazah itu adalah nilai rapor dan nilai UAS gitu kan. Jadi bisa memilih nilai yang di belakang ijazah ataupun bisa mengupload nilai SKHUN gitu. Tergantung nilai mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, kalau misalnya nilai UN teman-teman tidak nyampe 7,0 atau nilai rata-rata UN tambah UAS itu tidak nyampe 7,0, kalau misalnya teman-teman kekeh tetap daftar dengan mengunggah nilai SKHUN, itu kan dapat menyebabkan gugurnya di seleksi administrasi. Kenapa? Karena disebutkan di sini kalau nilai minimal untuk rata-rata ijazah itu adalah 7,0 gitu. Jadi teman-teman harus memenuhi persyaratan ini 7,0. Jadi kalau misalnya SKHUN-nya tidak mencukupi ditambah dengan nilai UAS, itu tidak bisa digunakan. Jadi bisa memilih apakah teman-teman mau mengupload nilai yang di belakang ijazah kah? Karena itu juga merupakan transkrip nilai gitu. Karena disebutkan juga di sini sudah tidak ada UN, maka SKUN digantikan dengan apa? Begini jawaban dari admin Biropek. Sesuai dengan persyaratan berkas, kamu harus tetap mencantumkan daftar nilai pada kolom upload daftar nilai ataupun SKHUN. Di sini ditekankan kalau misalnya kamu nggak punya SKUN, kamu itu bisa mengupload transkrip yang berupa daftar nilai di belakang ijazah, daftar nilai di belakang ijazah. Ini banyak perdebatan, jadi berarti teman-teman itu bisa tetap daftar nilai yang berada di belakang ijazah, ataupun daftar nilai lain yang menunjukkan pencapaian pada kelulusan kamu saat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga nggak upload nilai yang di belakang ijazah, itu juga boleh, atau menggunakan nilai yang menunjukkan kelulusan teman-teman pada saat itu gitu. Jadi boleh ya, teman-teman mau mengupload SKHUN, selagi nilainya memenuhi itu silahkan. Kalau mau upload nilai di belakang ijazah itu juga boleh. Ataupun di luar dari itu yang menunjukkan pencapaian pada kelulusan itu juga boleh. Yang penting berupa transkrip nilai. Gitu. Semoga ini jawaban saya membantu ya buat teman-teman yang masih bingung. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-9, apakah akreditasi kampus itu wajib berakreditasi A? Apakah boleh? Apakah tidak boleh selain akreditasi A? Jawabannya tidak wajib berakreditasi A. Sebenarnya ini tergantung dari formasi ataupun peraturan dari instansinya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya yang mewajibkan berakreditasi A dari kampus maupun jurusan, itu biasanya untuk formasi cum laude. Jadi biasanya kalau untuk formasi umum, baik dari instansi manapun, itu biasanya tidak mewajibkan untuk akreditasi kampusnya itu A. Jadi bisa akreditasi B gitu.
Misalnya akreditasi kampusnya B, tapi prodinya A itu boleh gitu. Jadi tidak diwajibkan untuk berakreditasi A selagi tidak mengambil formasi cum laude. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-10, yang untuk tes Mahkamah Agung, waktu ngelengkapin berkas ada masukin akreditasi kampus atau fakultas nggak ya, atau cuma masukin ijazah aja? Saya juga udah cari ini penjelasannya. Jadi untuk berkas akreditasi itu wajib diupload ya, itu dapat berupa surat akreditasi ataupun surat keterangan akreditasi kampus. Atau misalnya teman-teman tidak punya atau terlalu jauh mengurus surat akreditasi, sekarang sudah bisa menggunakan tangkapan layar atau screenshot dari Ban PT pada saat kelulusan. Jadi kalau misalnya kakak abang semuanya lulus pada tahun 2019, maka uploadlah surat akreditasi pada tahun 2019. Jadi bukan menggunakan akreditasi kampus sekarang, tapi saat kita lulus gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini, untuk S1 P3K umum harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terkait ini, apakah boleh dari perusahaan swasta dan harus selinier apa agar dapat lolos di seleksi administrasi? Nah, jadi kalau untuk pengalaman kerja yang minimal 2 tahun itu boleh dari negeri maupun dari swasta gitu. Jadi surat dari perpengalaman kerja ini bisa didapatkan dari perusahaan dan harus ditandatangani oleh pimpinan dari perusahaan itu tersebut. Nah, kemudian dari manakah cara kita untuk mengetahui selinier apa pekerjaan kita yang sekarang dengan formasi P3K gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan uraian job desk di kantor sebelumnya, kemudian teman-teman wajib mendownload PDF pengadaan P3K di web resmi instansi yang akan teman-teman tuju. Misalnya untuk instansi Kemenkumham gitu. Teman-teman bisa download, nanti di sana ada tabel yang menunjukkan jabatan dan deskripsi umum jabatan dari yang akan teman-teman lamar. Nah, dari situ teman-teman bisa mencocokkan gambaran umum dari jabatan itu dengan job desk teman-teman di instansi sebelumnya gitu, atau di perusahaan sebelumnya. Nah, kalau misalnya terdapat kecocokan ataupun keliniaran, berarti teman-teman bisa daftar di formasi tersebut gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, seleksi administrasi CPNS KPK di bagian surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga diupload di berkas mana ya? Jadi seperti yang sudah diterangkan tadi kan sudah ada laman yang memang mengkhususkan untuk mengunggah dokumen gitu, yang saat kita mendaftar CPNS ataupun P3K gitu. Nah, jadi untuk berkas-berkas yang sudah kita siapkan akan diupload di sana. Jadi misalnya nanti akan ada kolom untuk ijazah, kolom untuk sertifikat ataupun untuk kartu keluarga itu sudah disediakan di sana gitu. Jadi kita tinggal upload. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah dokumennya berarti di print dulu, baru ditandatangan basah, lalu di-scan, setelah itu baru ditempel e-materai? Jawabannya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai membuat surat lamaran ataupun surat pernyataan, kalau surat lamaran kan tulis tangan ya, jadi bisa langsung tanda tangan dulu, baru di-scan, baru ditempelkan dengan materai elektroniknya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mengisi surat pernyataan tuh kan biasanya diketik ya. Kalau misalnya sudah selesai diketik, itu di print out dulu, kemudian kita tanda tangan menggunakan pulpen, itu diperhatikan instansinya meminta warna apa, biasanya ada yang minta warna biru ataupun hitam, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kalau misalnya sudah selesai tanda tangan, baru di-scan ulang. Nggak apa-apa yang hasil dari printannya itu di-scan ulang lagi, kemudian ditempeli dengan e-materai. Gitu. Kemudian ada juga yang bertanya, halo Kak, apakah tes ASN sama dengan tes P3K maksudnya gitu kan? Jadi sebenarnya saya mau jelasin di sini tentang ASN gitu. Nah, jadi ASN itu sebenarnya ada dua, ada PNS dan P3K gitu. Jadi untuk seleksinya itu berbeda ya. Kalau CPNS kan tadi terdiri dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, kemudian ada seleksi kompetensi bidang, dan seleksi kompetensi bidangnya ini pun sesuai dengan formasi yang akan kita ambil. Kemudian tesnya itu tidak sama dengan tes CPNS.
Kalau misalnya P3K itu ada seleksi administrasi juga, ada seleksi kompetensi, dan kompetensi itu ada 3, ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan teknis sosial kultural gitu. Jadi seleksinya itu tidak sama. Karena jenis dari seleksinya ini pun kan berbeda ya, hanya saja namanya seleksi CSN gitu. Jadi CSN ini ada 2, seleksi untuk CPNS dan untuk calon P3K. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ukuran foto buat yang diupload 3x4 atau 4x6 untuk tanggal surat lamaran dan surat yang lain harus dicantumkan tanggal pas pengisian data atau bebas gitu. Nah, jadi kalau untuk pendaftaran yang sekarang itu tidak ada ukuran foto yang 3x4 ataupun 4x6. Nah, kalau sekarang ukuran fotonya itu maksimal 200 kilobyte gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 200 kilobyte itu tidak akan bisa di-upload gitu. Jadi kalau misalnya ukuran 3x4 juga boleh, 4x6 juga boleh. Yang penting ukurannya itu tidak lebih dari 200 kilobyte gitu. Kemudian untuk tanggal surat lamaran, perhatikan persyaratan instansi yang akan dituju. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti instansi kejaksaan. Instansi kejaksaan itu boleh, bentar ya. Bentar Kak, ini apanya masih nampak ya? Masih Masih kelihatan sih, Kak. Masih kelihatan ya? Ini. Bentar ya. Ini hilang. Aku stop share dulu ya Kak, bentar. Oke, boleh, Di Kak. sini hilang banget. Oke, gimana teman-teman? Sebentar ya, untuk yang raise nanti habis kita kelar dulu bahas yang ada di PPT-nya Kak Venita. Dan nanti kita coba lihat dari pertanyaan teman-teman. Oke. Bentar ya, tadi kita bahas sedikit lagi. Tadi hilang di sini. Mana tadi? Ini udah. Tinggal dikit lagi kok. Apa tadi nomor 15 ya kalau nggak salah? Ini udah. Udah. Sekarang yang ini. Yang ini udah ya Kak tadi. Yang 3x4. Ya, foto. Oke. Untuk tanggal surat lamaran itu seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau itu tergantung dari instansi yang akan dituju. Jadi bisa seperti instansi kejaksaan kan tanggal surat lamarannya kan bisa yang penting masih rentang pendaftaran gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk instansi Kemenkumham itu harus sesuai dengan saat kita memilih formasinya. Tanggalnya itu harus sesuai gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya tidak butuh surat keterangan domisili karena saya melamar di wilayah tempat tinggal saya yang sesuai dengan KTP. Apakah poin pada surat lamaran harus dihapus? Jadi jawabannya ya dihapus. Karena di sini kan teman-teman tidak memerlukan surat keterangan domisili ya. Jadi cantumkanlah memang yang perlu-perlu aja gitu. Kalau misalnya nggak perlu surat domisili ya cukup dengan KTP aja. Kemudian ini ada juga pertanyaan yang tidak sempat saya buat jawabannya, tapi saya akan jawab langsung aja. Pertanyaannya, izin bertanya, pada surat lamaran, apakah harus ditulis di atasnya surat lamaran atau langsung tulis tanggal aja? Terima kasih. Jadi untuk kata surat lamaran itu harus tetap dicantumkan di surat lamarannya gitu. Jadi jangan langsung pakai tanggal. Jadi harus mencantumkan surat lamaran. Kemudian untuk scan dokumen, apakah boleh menggunakan handphone dengan aplikasi cam scanner atau lebih bagus dengan menggunakan mesin scan? Kalau dari saya pribadi, menggunakan mesin scan itu memang baik, memang lebih bagus ya hasilnya. Tapi kan kalau dari HP sekarang, kalau misalnya HP teman-teman sudah support dengan hasil scan yang sudah bagus, itu sudah boleh menggunakan aplikasi
HP. Karena pengalaman saya tahun lalu kan saya menggunakan mesin mesin scan, cuman di mesin scan ini tuh tidak semua ukuran file, misalnya kertasnya itu lebih besar, itu nggak muat di mesin scan-nya. Jadi saya menggunakan HP dengan aplikasi KM Scanner. Jadi hasilnya tetap bagus dan saya lulus di seleksi administrasi. Jadi mau menggunakan HP ataupun menggunakan mesin scan itu bisa, yang penting hasil dari scan-nya itu bisa dibaca dan bisa diverifikasi oleh verifikator nantinya gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, di surat narkoba menggunakan alamat rumah memakai nomor rumah, sedangkan SKD tidak mencantumkan nomor rumah, gimana? Apa tidak masalah di bagian administrasi? Mungkin maksudnya ini ya, di nomor rumah di saat pendaftaran pengisian data yang tadi. Nah, kalau secara ini itu tuh tidak apa-apa, tidak bermasalah kalau perkara tentang nomor rumah. Yang penting kalau untuk berkas seperti surat narkoba ataupun surat kesehatan, itu yang perlu adalah nama, nomor induk kekeluargaan ataupun NIK, kemudian tanggal lahir dan alamat juga perlu. Tapi kalau misalnya untuk rincian nomor rumah itu tidak dicantumkan, itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi pertanyaan yang seperti ini tuh aman di seleksi administrasi. Mungkin itu aja dulu Kak untuk penjelasan materi saat ini. Kita langsung tanya jawab aja ya Kak ya. Oke, thank you Kak Venita. Oke teman-teman, jadi ini udah pada nggak sabar mungkin ya mau nanya sama Kak Venita. Jadi teman-teman, mungkin sebelum kita Q&A gitu ya, tanya jawab. Nah ini mohon banget pertanyaannya mungkin yang belum tadi disampaikan sama Kak Venita, atau mungkin juga misalkan ada teman-teman nih yang tadi pertanyaannya kayaknya kecantum nih di slide-nya Kak Venita. Terus kalau mau follow up question atau misalkan mau menanggapi lagi itu boleh. Oke teman-teman, mungkin kita break dulu sebentar 5 menit Kak Venita biar minum dulu juga ya. Lumayan lah teman-teman, sejam Kak Venita dari tadi ngomong. Oke, sambil teman-teman yang lain juga boleh mau minum-minum dulu gitu ya. Sambil teman-teman juga nyiapin pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi mungkin sambil ngisi breaknya teman-teman juga, aku mau share screen sebentar teman-teman. Oke, aku izin share screen sebentar ya. Jadi mungkin di sini kan teman-teman ada yang baru join ya, yang baru ikutan pertama nih webinar Jagotes gitu teman-teman. Nah teman-teman mungkin udah tahu juga ya, udah pernah berkunjung pastinya ke website Jagotes. Nah teman-teman, aku mau kasih tahu jadi kan teman-teman yang mungkin baru mendaftar itu kan apa ya, dapat bisa ikutan tryout ya gitu. Nah ini di sini aku mau ngasih info di mana teman-teman bisa akses tryoutnya itu gitu. Jadi teman-teman di Jagotes ini nanti ada kan pilihan-pilihan fitur gitu ya. Nah diawalin teman-teman bisa lihat dashboard yang dimana ini bakalan nge-track progres teman-teman gitu ya, yang ikut tryout ataupun ikut drilling soal. Kayak gitu teman-teman. Terus juga teman-teman bisa bakalan dapat info terkait kelas yang bakalan update atau webinar yang bakalan update yang paling dekat dengan timeline kita gitu ya. Terus kemudian, nah teman-teman kalau mau akses tryout itu cukup diklik di tryout ini aja gitu. Teman-teman nanti bisa akses semua tryout-tryoutnya itu yang ada di sini. Ya teman-teman, ini ada yang kalau gratis itu bisa siapapun akses. Terus kalau premium itu teman-teman yang dapat kuota gitu. Nah nanti teman-teman, ini kan persiapan PNS ya. Nah rencana kita bakalan ada juga persiapan untuk tryout P3K-nya. Jadi teman-teman yang mungkin pengen daftar yang P3K, karena kan tadi ya karena tadi apa namanya, tes antara PNS dan P3K itu kan berbeda. Nah nanti bakalan ada juga untuk tryout P3K-nya gitu ya. Tadi yang manajerial, sosial kultural, sama teknis dan wawancara gitu. Itu bakalan ada juga teman-teman. Jadi teman-teman stay tune aja. Mungkin akan ada di minggu depan, itu udah bisa diakses untuk yang P3K-nya. Kalau yang PNS-nya itu udah langsung bisa diakses di sini ya, yang SKD CPNS 2023. Terus juga kalau live kelas, aku ke e-book dulu ya. Jadi teman-teman yang dapat e-book bisa langsung aksesnya di e-book. Ya kan, bisa teman-teman langsung klik aja di sini. Kalau belum pernah dibuka, kalau belum pernah diklik itu tulisannya daftar kalau nggak salah seingat aku ya. Tapi kalau misalkan sudah diklik berarti nanti dia tinggal tombolnya klik tulisannya buka gitu, bisa diklik langsung. Nah, terus kemudian teman-teman sekalian juga aku mau reminder buat teman-teman yang sudah yang bakalan ikut kelas. Jadi kita kan minggu ini akan ada kelas lanjutan ya dari minggu kemarin serial kelasnya. Di minggu ini
di besok itu akan ada kelas yang pertama hari Sabtu itu kita di yang ini ya, hari Sabtu tanggal 30 besok ya, itu ada kelas TWK, lanjutan dari kelas Sabtu kemarin TWK. Nah, di sini ada 2 materi langsung, ada integritas dan bela negara, tentunya bersama Kareta, ya di jam 10 sampai jam 11.30 nih teman-teman. Oke, ini sayang banget teman-teman, ini dua materi ya sekaligus kita bahas gitu teman-teman. Terus kemudian ingat ini Sabtu pagi, terus kemudian ada lagi di Minggu itu di malam kita bahas TIU terkait silogisme bersama Kak Sugeng. Jamnya itu jam 7 sampai jam setengah 9 kurang lebih ya. Jadi untuk kelas selanjutnya Sabtu besok di jam 10 dan hari Minggu di jam 7 malam. Oke teman-teman, gitu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Jadi teman-teman yang bakalan ikut kelas besok, jangan lupa ya gitu untuk ikut kelasnya besok. Oke gitu aja teman-teman. Oh satu lagi, dan nanti materi ini bakalan teman-teman bisa akses di web juga gitu ya. Nanti bakalan ada di sini materi gitu ya, sama kayak gini nih. Ada materinya nanti di sini di yang Kak Venita juga bakalan ada apa namanya materinya. Kayak gitu. Oh, ini aku belum klik daftar ya. Oke, nanti teman-teman harusnya udah bisa akses sih. Ada tulisan materinya kayak gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk informasi yang bisa aku sampaikan. Aku stop share screen dan aku mau coba beralih ke wait ya sebentar. Oke, aku mau mencoba beralih ke ini aja ya, yang dari tadi raise hand dulu sambil aku baca-baca lagi yang bakalan aku jawab dari kolom komen atau chat ya. Mungkin aku persilakan dulu nih untuk Kak Santa. Kayaknya dari tadi soalnya dari awal tuh kayaknya Kak Santa udah raise hand. Boleh dong Kak Santa bisa dibuka mungkin mic-nya? Open mic? Apakah masih ada di sini Kak Santa? Oke, halo Kak. Belum ada suaranya nih. Oke, apakah bisa? Oke ya, sambil menunggu Kak Santa, mungkin aku lanjut dulu nih ke Kak, siapa ya tadi, Kak Ika, apa Kak Ika dulu deh, Kak Ika Oktavia, boleh silakan Kak, tanya langsung nih ya ke Kak Venita. Ya, halo Kak, permisi. Ini perkenalan ya sama nama saya Ika. Ini aku menyinggung perihal yang di KTP tadi sebenarnya kan udah dibahas, cuman aku masih bingung aja. Ini kan kemarin aku lagi ngurus ini apa namanya perubahan nama di KTP. Nah, itu eh, untuk KTP fisiknya itu belum jadi. Nah, dikasihnya itu eh, IKD identitas kependudukan di apa digital tuh berupa aplikasi, isinya tuh berupa barcode gitu. Nah, kalau barcode itu kayak live scan dan nggak bisa di screenshot itu nanti yang diupload di dokumennya itu gimana ya Kak? Atau surat keterangan yang dari apa kelurahan atau kecamatannya? Oke, boleh langsung dari Kak Venita mungkin Kak? Oh, langsung dijawab aja, Kak. Langsung jawab dulu. Pertanyaan dari Kak Ika Oktavia ya. Tadi kan sudah di ini kan kita bahas kalau misalnya KTP kita kan belum ada gitu. Atau kita melaksanakan perbaikan dari KTP, tapi bentuk fisiknya itu belum ada. Kakak bisa menggunakan atau mengupload sebagai ganti KTP itu ya surat keterangan dari yang kakak sebutkan tadi gitu. Jadi jangan yang pakai barcode, pakai surat keterangan itu sebenarnya juga boleh. Iya, baik Kak. Satu pertanyaan lagi Kak, mungkin ini perihal nama di SKCK itu kan masih apa tertulis nama sesuai KTP yang lama itu kan di KTP yang lama nggak sama sama yang diperbarui itu masih bisa nggak apa-apa di administrasi atau gimana ya? Kalau untuk perbedaannya gimana ya Kak? Kalau Oh iya, kalau untuk di apa perbedaannya itu mungkin nama belakangnya itu disingkat, jadi nggak sama kayak di akta sama ijazah gitu. Harusnya oh, kan dijabarkan di belakangnya gitu. kalau misalnya untuk seperti, tapi kalau di ijazah enggak kan? Di ijazah sama di akta nggak. Kemarin baru perbaikin kakak juga karena belakangnya kan disingkat. Jadi aku perbaikin semua namanya biar nggak disingkat gitu. Nah, sementara di SKCK itu belakangnya masih disingkat.
Kalau untuk seperti data pendukung sejauh ini sih nggak apa-apa. Yang paling bermasalah itu biasanya itu perbedaan nama di KTP dan di ijazah gitu. Karena kan nama di KTP dan ijazah itu kan kita gunakan di saat pendaftaran dari awal gitu. Jadi kalau dari pengalaman beberapa orang, kalau untuk perbedaan nama maksudnya yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berbeda gitu. Jadi dari yang namanya misalnya nama saya Arya Venita gitu, tiba-tiba di ini jadi Arya eh pokoknya beda lah gitu. Kalau misalnya masih pakai Arya F ataupun Arya Venita tuh nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya namanya tuh kayak langsung berbeda sekali tuh itu baru salah. Tapi kalau untuk sekadar singkatan, apalagi untuk berkas pendukung itu tidak terlalu bermasalah. Kecuali kalau untuk perbedaan nama di ijazah dan KTP itu baru harus diperbaiki ya. Makanya ini diperbaiki ya kan. Ya, baik Kak, sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, oke. Mungkin teman-teman yang mungkin pertanyaan sama, nggak kita perlu tanyakan lagi ya. Oke, mungkin ada lagi yang raise hand banyak ya, jadi boleh dari Kak Septiva. Kak Septiva bisa open mic, Kak? Baik, Kak. Oke, silakan, Kak. Baik, Kak. Terima kasih waktunya. Saya Tifa, ingin bertanya, Kak. Untuk melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan tentang keterangan surat domisili, Kak, kan poinnya dihapus. Nah, pada poin 8, 9, 10 pada formasi Kemenhumham yang penjaga tahanan itu dihapus juga, Kak, yang seperti surat penyetaraan ijazah, surat keterangan domisili tadi, dan surat keterangan pelamar asli Papua itu dihapus juga nggak, Kak? Iya, jadi kalau untuk surat poin-poin yang tidak sesuai dengan misalnya kan kayak tadi tuh untuk persyaratan untuk orang Papua ya, kakak kan tidak Iya. mengambil formasi dari Papua, jadi itu dihapus aja karena itu memang dikhususkan untuk formasi eh, putra-putri Papua gitu. Jadi pokoknya yang sesuai dengan berkas yang kakak upload. Misalnya kakak kan mengupload KTP, ya udah kita masukkan poinnya KTP. Kalau misalnya surat keterangan dari kepala desa ataupun dari Dukcapil, maka kakak mencantumkan yang itu gitu. Jadi disesuaikan dengan dokumen yang kita upload aja. Baik, Kak. Paham. Terima kasih ya, Kak. Sama Kak Septiva. Oke, thank you Kak Tifa. Oke, kita lanjut ya. Ini baik sekali pertanyaan. Aku jadi bingung harus pilih. Oke, Kak, langsung dulu deh KFS ya. KFS boleh Kak, silakan open mic dulu ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Kak, silakan Kak. Izin Min, boleh saya share screen Min? Oh, bisa nggak ya dari operator? Kenapa tuh Kak? Mungkin Kan disampaikan. ini di halaman pertama pada saat pendaftaran kan di situ ada biodata. Oke. Nah, kebetulan kan saya daftar di SMA, tapi saya kan S1. Oke. Di gelar belakang ijazah itu kan saya lampiri Eskom. Apakah pengaruh itu ketika saya daftar di formasi SLTA? Oh, oke. Udah bisa ini sih. Udah bisa tertangkap pertanyaannya. Mungkin langsung Kak dari Kak Venita gimana tuh Kak? Nggak masalah kah naruh gelar gitu? Halo KFS. Ya. Untuk nama yang ada gelarnya itu di KTP ya? Tidak, di biodata pada saat SSA CSN yang paling depan, Mbak. Kan situ ada biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dan dokumen. Boleh saya share screen? Boleh, bisa Kak. Udah bisa coba sambil. Coba saya share screen ya, Mbak. Oke. Di sini, Mbak. Apakah saya tetap isi Eskom atau bagaimana? Oke. Aku paham. Oke, jadi gini Kak. Kakak kan mau mendaftar dari formasi SLTA ya? Betul. Betul. Nah, kakak tetapi sudah mempunyai gelar Eskom atau sudah Ya. memiliki ijazah S1 gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk gelar belakang ijazah, karena kakak mengupload, maksudnya mendaftar dari formasi SLTA, gelar Eskom ini tidak perlu dicantumkan karena kakak itu menggunakan ijazah dari SLTA, tapi tidak mendaftar dari Eskomnya gitu. Jadi kakak tidak perlu Nanti saya kosongkan saja, Mbak. gitu. Ya, jadi dikosongin aja. Oke, terus yang kedua, Mbak. Tadi kan di situ ada yang total nilai. Total. Ya, Mbak. Saya yang di kolom formasi nih, Mbak. Itu kan ada total nilai
ini kan total nilai ujian nasional saya. Apakah total dengan total nilai di ujian sekolah? Karena saya lihat di sini tidak ada total rata-rata sih Mbak, cuma total nilai saja, nilai ijazah. Iya, iya, Bang. Jadi untuk nilai ijazah, ini kan 25,75 ini baru Ya. dihitung atau gimana ya? Ini ujian nasional Mbak, kan saya waktu zaman saya yang 2007 cuma tiga mata pelajaran sih, Oh, berarti kalau misalnya dibagi 3, 8 koma. Kalau yang ini kan masih jumlahnya aja ya. Iya, Kakak, kalau bisa ini di kejaksaan ya? iya. Ya. Nah, kalau dari penjelasan dari instansi Biropek ya kemarin itu untuk nilai ijazah itu ada 2. Nah, ini kan masih nilai UN ya kan? Iya, betul. Nilai UN itu ditambah dengan nilai UAS dibagi 2. Itu bisa menjadi nilai rata-rata ijazah. Kalau misal Berarti sini Mbak nilai rata atau nilai ijazah total? nilai rata-rata. Karena di ijazah saya Mbak ada sini nilai tertulis dan praktik. Kan kebetulan di ijazah saya ada juga nilai praktik. Kasih masuk juga prakteknya. Nilai praktik nggak usah. Nilai UN sama ini aja, Kak. Nilai UN sama nilai UAS. Iya, karena di UAS saya Mbak, di situ kan 2 kolom. Ya, Tertulis dengan praktek. tertulis dengan praktik. Iya. Gitu. Oh, kalau untuk solusinya seperti itu dicari rata-ratanya dulu dari tertulis dengan praktik. Berarti total 3 kolom itu ya? Gitu. Karena kan untuk nilai UAS itu kan ada tertulis dan praktiknya, jadi bisa dicari rata-ratanya juga untuk nilai UAS, kemudian dijumlahkan lagi dengan nilai UN gitu. Oh, berarti nilai UASnya saya total nilai tertulis dengan nilai praktik ya? Boleh. Oh, berarti di sini nilai rata-rata saja, bukan nilai keseluruhan. Nilai rata-rata. Oke. Karena kan yang diminta kan nilai rata-ratanya kan di atas 7,0 ya. Iya, terus yang ketiga Mbak, apakah bisa saya lampirkan ijazah S1 saya pada saat yang di sertifikat komputer Untuk itu? pendidikan terakhir. Iya, Sertifikat komputer. iya, Kalau untuk Eskom itu boleh boleh. dari kampus juga boleh, dari pelatihan juga boleh, tapi itu yang penting sertifikat yang menandakan bahwasanya kalau kita itu sudah bisa ahli atau di bidang komputer gitu. Jadi Karena saya Mbak, izin saya punya sertifikat instruktur pelatihan sih, boleh saya lampirkan itu? boleh. Boleh ya? Oke, kasih Mbak. Oke, siap. Thank you, Kak FS. Oke, teman-teman, mungkin untuk supaya teman yang lain juga bisa nanya, kita batasi aja ya satu orang satu pertanyaan gitu, teman-teman. Nanti teman-teman yang lain kan kita udah ada akses Telegram, jadi kita bisa coba diskusi nanti di grup Telegram ya kalau memang nggak keburu gitu untuk semuanya dijawab pertanyaannya. Oke, boleh dari Kak Santa nih tadi barusan udah bisa ya. Cukup satu pertanyaan aja ya, Kak ya. Silakan, Iya, Kak. malam Kak. Malam. Kak, saya mau nanya. Tadi kan saya buat akun. Nah, di situ ada tertera lokasi ujian. Itu maksudnya saya kan dari Sumut nih. Kita bisa nggak sih milih ujian itu di Pulau Jawa? Berhubungan saya kerja di Bekasi. Saya bisa nggak milih di Jawa Barat gitu? Apa perlu surat domisili atau bagaimana ya? Baik, terima kasih Kak Santa Yohana. Jadi untuk yang sekarang itu tidak kalau misalnya kakak kan asalnya dari Sumut ya, dari Sumut tapi mau ujian di Jawa gitu kan. Nah, jadi kakak tuh sebenarnya bisa ujian di luar Sumatera atau di tempat lain dari Sumut gitu kan. Tapi dengan catatan kakak akan mengikuti seluruh rangkaian ujian itu di tempat domisili atau di tempat yang lain selain daripada di Sumut gitu. Seperti tadi itu kan di Bekasi ya. Mungkin kalau di Bekasi itu kalau ibu kota dari ininya di mana tuh Kak? Kalau untuk terdekat dari Bekasi gitu. Biasanya sih di Bekasi Barat sih ada sih Kak, Biropek besarnya. Oh, iya, jadi nanti untuk keseluruhan seleksi mulai dari SKD, nanti kalau misalnya kakak lulus di seleksi SKD, kakak bisa misalnya lanjut di SKB, itu kakak akan mengikuti seluruh rangkaiannya itu di Bekasi gitu. Nah, kalau untuk dari surat domisili itu sekarang tidak perlu melampirkan surat domisili, tapi sekali memilih tempat ujian, maka keseluruhan dari rangkaian ujian itu akan dilaksanakan di satu tempat saja gitu. Makasih Kak Venita. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Santa. Oke, boleh lanjut nih Kak Juli. Kak Juli Batubara. Halo Kak? Iya Bisa Kak, oke. izin
Nanya Kak, Iya. eh, ini kan ada persyaratan untuk penguploadan ini datanya, dokumennya nih. Nah, di sini ada dibuat surat akreditasi universitas atau perguruan tinggi untuk lulusan terbaik kumlot akreditasi universitas dengan predikat A. Berarti itu harus yang predikat A Kak, harus yang predikat universitasnya A Kak, atau yang nggak boleh yang B atau gitu. Oke, Kayak sih. tadi udah dibahas ya, Kak. Boleh Kak Venita sekilas saja, Kak? Kalau boleh tahu, kakak di instansi mana ya? Ini. Yang BIN Kak nih. Oh, yang BIN. Biasanya kan kalau misalnya, jadi sebelum kita daftar di formasi yang mau kita daftar, itu kalau bisa dipahamin dulu untuk persyaratan minimal dari akreditasi kampusnya gitu. Nah, kalau biasanya kalau yang meminimalkan akreditasi A itu biasanya dari formasi kumlot. Tapi saya belum baca persyaratan dari BIN, apakah memang diwajibkan untuk formasi akreditasi A, tapi yang perlu dicatat di sini itu adalah coba kakak eh, baca kembali persyaratan dari minimal akreditasinya, atau bisa aja itu yang kakak maksud itu hanya untuk formasi kumlot aja gitu. Kalau dari saya sih itu. Baik Kak, terima kasih. Oke, thank you Kak Juli. Boleh dari lanjut ya, dari Kak Rahel ya. Masih ini enggak? Halo Kak, Kak Rahel. Oke. Halo Kak, aduh suaraku belum ada ya. Ntar dulu Kak. Oh, tadi. Halo Kak, Oke. iya Kak mau nanya. Halo Kak, mau nanya itu kalau untuk beli e-materai seandainya di websitenya SSCASN error, apa bisa beli di kantor pos langsung Kak? Oke, tadi udah dibahas nih Kak Rahel. Iya, aku lagi sekalian ada 2 Zoom nih Kak, soalnya jadi Aduh. agak mudeng. Oke, boleh sekilas ya Kak Venita. Kalau Kak Rahel, jadi ini tadi sudah dijelasin ya kalau Ya misalnya Kak, kakak tidak bisa beli di SSCISN karena server down mungkin. Jadi boleh, dan ini sudah dikonfirmasi oleh kantor pos dari DM Instagram. Jadi kakak bisa beli dari kantor pos. Itu oke. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Rahel. Oke, lanjut nih ada Kak Agatha. Kak Agatha, silakan Kak. Kak Agatha. Halo Kak, Oke, silakan Kak. Kak mau nanya kan yang bagian pendaftaran itu kan yang untuk SMA yang Kemenhumkam. Terus kan di situ bagian pendaftaran ada riwayat tuh. Kalau misalkan nggak ada itu nggak ada diisi boleh dikosongin nggak Kak? Kalau nggak ada kayak pekerjaan kan dimintanya pekerjaan itu boleh nggak dikosongin Kak? Oke. Boleh Kak, Venita. Halo Kak Agatha, jadi ini saya mau cerita dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita daftar untuk daftar di akun SSCASN itu sebenarnya sudah ada yang tanda bintang yang itu wajib kita isi. Nah, kalau untuk riwayat pekerjaan itu opsional. Jadi bagi yang memiliki pengalaman pekerjaan itu boleh diisi, tapi kalau misalnya kita biasanya yang dari lulusan SMA kan biasanya belum memiliki pekerjaan ya. Jadi itu bisa dikosongin atau kasih garis datar aja gitu. Kak, sama satu lagi maaf. Kalau yang tadi saya masih kurang paham tentang yang domisili itu Kak. Tadi kelewat nggak dengar yang Domisili. ya yang Ya, jadi domisili itu maksudnya simpelnya itu tempat tinggal kita sekarang atau kediaman kita sekarang di mana gitu. Jadi saya tadi udah kasih contoh, misalnya sebenarnya di KTP saya itu kan tertulis saya di Kabupaten Dairi gitu kan. Karena saya dilahirkan dan dibesarkan di sana, jadi data-data saya memang sudah tercatat di Kabupaten Dairi. Tapi karena saya bekerja di Panyabungan, jadi domisili saya itu di Panyabungan karena saya bertempat tinggal saat itu di Panyabungan. Jadi domisili saya Panyabungan gitu. Oke Kak, kasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Agatha. Oke, boleh lanjut Kak Fadila. Kak Fadila, silakan bisa open mic Kak. Oke, oke. Halo Kak, Ya, oke, boleh Kak, silakan. Maaf Kak mau bertanya. Eh, Tadi kan Kakak jelasin tentang surat pernyataan yang di print out lalu ditandatangani, lalu di scan lagi baru dibubuhi imaterai.
kalau misalnya ditandatangani sudah sebelum di print out itu bagaimana Kak? Tanda tangan digital gitu apakah bisa Kak? Oke. Tanda tangan ini ya, tanda tangan dari yang kita foto scan dulu ya gitu ya Kak. Iya Kak, betul Kak, ditempel gitu. Tapi kalau dari petunjuk dari ininya dari kalau kakak nonton dari apa ya dari BKN itu kalau kakak nonton dari YouTube kalau dari persyaratannya di sana sih kita tanda tangan pakai tanda tangan basah lalu di scan. Tetapi kalau untuk terkait untuk tanda tangan yang seperti kakak sebutkan nggak tahu ya itu tergantung dari instansinya juga sih kembali ke instansinya masing-masing apakah mereka minta kita tanda tangan basah atau bisa untuk tanda tangan online eh, tanda tangan yang udah ditempel sebelum di print gitu. Kakak Oke daftar Kak. kalau boleh tahu. Kejaksaan Pengelola Penanganan Perkara Kak. Oh, tapi udah disubmit. Belum Kak, belum. Oh, belum. Tapi Buat saran akun dari sudah. aku sih mending tanda tangan basah aja. Ya, berarti lebih baiknya tanda tangan basah ya Kak, lalu di scan lagi. Iya benar Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Sama Kak Fadila. Thank you Kak Fadila. Oke, lanjut ke Arif. Boleh Kak, silakan open mic. Halo Kak. Oke, boleh silakan Kak. Ya, izin bertanya Kak, kemarin waktu daftar akun SSCASN itu saya pakai KTP lama yang status pekerjaannya itu masih pelajar atau mahasiswa. Kemudian ketika buat SKCK itu kebablasan buat pekerjaan yang sekarang. Itu gimana Kak? Pengaruh nggak ya? Oke. Gimana Kak Fenita? Halo Kak Arif, untuk pekerjaan itu nggak apa-apa kalau misalnya Oh iya. perbedaan pekerjaan di KTP lama dengan di SKCK nggak apa-apa. Yang penting sih intinya namanya itu sama, kemudian untuk tanggal lahir dan identitas yang lain. Kalau untuk perkara pekerjaan itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Kak? Oke, makasih Kak. Oke, thank you Kak Arif. Oke, boleh lanjut Kak Riki Umaya. Teman-teman aku sambil lihat juga ya yang di kolom chat habis ini kita coba jawab. Halo Kak, ini saya juga izin bertanya Kak. Simpel aja sih, untuk surat kesehatan itu boleh nggak buatnya di puskesmas untuk di kejaksaan, formasi pengawal tahanan? Itu aja Kak. Oke, thank you Kak. Oke, dari Kak Fenita boleh Kak? Halo Kak Riki Umaya, jadi untuk surat kesehatan, kalau dari persyaratan yang diedarkan oleh kejaksaan, itu boleh membuat surat kesehatan di puskesmas, karena puskesmas itu merupakan pusat pelayanan pemerintah gitu. Tapi yang penting di sini yang perlu dicatat, surat sehat itu harus ditandatangani oleh dokter pemerintah yang biasanya itu memiliki nomor induk kepegawaian atau NIP. Jadi boleh. Sama satu lagi Mbak, kalau boleh. Kalau untuk sertifikat bela diri itu boleh berupa piagam nggak? Boleh. Piagam untuk bela Oh, dirinya boleh. boleh. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Kak Riki. Oke, lanjut Kak Lukman. Silakan Kak. Wah, semakin banyak ini. Silakan Iya Kak. Kak, izin Kak bertanya singkat aja. Kalau misalkan jurusan saya kan dari S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, tapi di formasi yang dibuka itu S1 Ekonomi itu apa masih bisa ya Kak? Terima Hmm, kasih. Oke, thank you Kak Lukman. Oke, aku juga menanyakan pertanyaan sama nih waktu itu. Boleh Kak, silakan Kak Fenita. Kalau untuk jurusan yang seperti ini tuh sebenarnya kalau dari misalnya untuk instansi kejaksaan itu langsung dilengkapi ya Kak. Misalnya jurusan manajemen dan turunan jurusan manajemen yang mana yang bisa daftar. Misalnya untuk manajemen itu kan ada banyak gitu kan. Jadi di sana itu sudah dijelaskan jurusan apa aja yang memang bagian dari manajemen ini yang bisa mendaftar di formasi manajemen gitu. Jadi sebenarnya saya belum punya ini ya. eh, Maksudnya saya belum memiliki jawaban pasti apakah jawaban kakak itu sesuai dengan yang diminta. Kalau di sini tuh sebenarnya pandai-pandai kita untuk memahami dari persyaratannya. Jadi saya mau tanya di sini sama kakak, apakah kakak memang sudah membaca secara keseluruhan persyaratan yang diminta gitu? Apakah memang tidak ada Kalau dijelaskan turunan jurusan yang mana yang bisa daftar gitu, Kak? kalau penjelasan untuk turunan masih belum ada sih Kak. Cuman kalau di persyaratannya hanya
S1 hukum dan S1 ekonomi gitu aja. Tapi kalau di formasi yang lain itu memang sudah ada penjelasan yang secara rinci, baik itu misalkan S1 ekonomi akuntansi, terus S1 ekonomi pembangunan, seperti itu sih Kak. Kalau dari solusi dari saya sih Kak, tadi kan udah ini saya sampaikan kalau misalnya ada keraguan dan kebingungan itu boleh ditanyakan langsung ke helpdesk atau mungkin ada admin yang sudah dikhususkan untuk membantu peserta-peserta yang sedang kebingungan gitu. Nanti kalau misalnya saya jawab kan takutnya salah gitu kan. Jadi Oke, siap Kak. mencari informasi itu langsung yang pasti-pasti aja gitu lah. Oke. Terima kasih Kak. Oke, thank you kalau buat pertanyaannya. Aku juga kemarin sempat mikir gitu Kak, karena kan ada yang kayak umum ya, ininya apa namanya jurusannya gitu kan, sedangkan punya aku spesifik juga gitu. Oke, Iya boleh betul. lanjut Kak Selin, Kak Selin, ada Kak Selin bisa open mic? Iya, Kak. Oke, makasih, Kak. Aku mau nanya singkat aja. Jadi, apakah daftar riwayat pekerjaan untuk formasi CPNS itu perlu diisi atau enggak? Atau itu hanya untuk P3K? Oh, oke, bagus Terima Kak. kasih. Oke, boleh Kak, Penny. Oh baik, untuk Kak Selin, untuk riwayat pekerjaan itu opsional, bisa diisi ataupun tidak. Untuk P3K memang itu harus wajib ya, karena ada persyaratan juga yang sudah mengikuti minimal 2 tahun pengalaman pekerjaan gitu. Dan ada juga yang bertanya seperti ini, apakah pengisian dari daftar riwayat pekerjaan itu menambah nilai plus saat kita mengikuti seleksi? Kalau jawaban yang sesungguhnya itu tidak ada ya, tidak ada nilai plus. Maksudnya tidak ada untuk tambahan nilai untuk ketika kita menambahkan riwayat pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya memang punya pengalaman kerja itu nggak apa-apa diisi. Tapi kalau misalnya nggak ada bisa dikosongin gitu. Oh, berarti Karena kalau nilai CPNS itu kan murni diambil dari nilai nilai SKD 40% dan SKB 60%. Jadi kalau untuk itu tidak ada persenannya. berarti nggak apa-apa ya, Kak, kalau dikosongin ya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Selin. Oke, yang terakhir ini Kak siapa nih yang nomor nih 1413 ini Kak? Oh, Kak Edo, Kak Edo. Silakan Kak Edo, bisa open mic. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Kak, terkait dengan sertifikat TOEFL. Kan itu ada di instansi yang ingin saya lamar, itu memerlukan sertifikat TOEFL dengan skor 475. Nah, itu bisa saya lampirkan sertifikat TOEFL yang waktu saya kuliah eh, sebagai syarat skripsi nggak Kak? Karena itu menggunakan lembaga ketiga juga Kak, dari untuk sertifikat TOEFL-nya sendiri. Oke, dari Langsung aja Kak jawab. Iya, langsung aja Kak. Untuk pertanyaan Kak Edo ya, Iya kalau Kak. untuk persyaratan sertifikat TOEFL, intinya gini, selagi TOEFL-nya itu masih berlaku, itu boleh digunakan. Tapi kalau misalnya sudah lewat 1 hari atau 2 hari itu nggak bisa digunakan. Yang penting itu masih berlaku, itu boleh. Oh, berarti dari lembaga manapun bisa ya Kak? Boleh. Tapi yang resmi ya. Tapi dari kampus Iya. wajib. Iya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke ya, sudah semua terjawab ya. Coba aku mau lihat yang di kolom chat. Ini teman-teman yang tadi juga mungkin ada yang mirip-mirip ya, udah langsung dijawab sama Kak Venita juga tadi. Ini tadi satu ada Kak yang mungkin untuk foto pas foto gitu yang mungkin yang perempuan yang pakai hijab itu ada nggak sih ketentuannya Kak warnanya apa gitu atau bebas aja atau harus hitam? Tadi ada yang nanya kayak gitu. Kalau dari ketentuan I-nya tidak ada sih Kak. Yang penting pakai pertama kan tuh latar merah ya. Merah. Latar merah maksimal itu 200 kilobyte dan menggunakan pakaian formal gitu. Jadi kalau misalnya untuk ketentuan hijab itu tidak ada. Oke, kalau gitu berarti udah dijawab. Terus juga ini udah ada beberapa sih, cuman udah dijawab juga kalau misalnya. Oke, boleh dari Kak Ansar sambil aku baca-baca lagi ya chat yang lain. Boleh, silakan Kak. Ini Kak, yang saya mau tanyakan, kan ini saya lulusan hukum Kak ya. Iya Kak. Di situ yang formasinya di situ Kak, ada di situ S1 hukum sama S1 ilmu hukum. Di situ yang diambilnya yang mana Kak? S1 ilmu hukum, satu lagi apa tadi Kak?
sama S1 hukum. Kakak jurusan apa tadi? Jurusan hukum, Hukum. S1 hukum, Kak. Sarjana hukum. Oh, oke. Boleh Kak dibantu itu ilmu hukum sama hukum. Iya, kan di situ pilihannya ada 2, Kak. Oh, kalau untuk misalnya kakak disesuaikan aja kak dengan jurusan kakak. Kalau misalnya kakak memang jurusannya hukum, ambil yang hukum. Tapi kalau misalnya spesifiknya ilmu hukum, maka pilih ilmu hukum gitu. Tapi di prodi saya, Kak, di situ di prodi saya ilmu hukum. Oh, berarti ilmu hukum dong. Oh, ilmu hukum kayak. Oh, iya. Terima kasih, Kak. Oke. Itu aja sih. Iya. Oke, teman-teman itu boleh dicek lagi ya. Kadang ada juga yang mungkin salah dalam memilih jurusan yang waktu itu dimasukin gitu kan. Kayak waktu itu ada teknik informatika sama informatika gitu. Itu juga ngefek tuh gitu. Dicoba dicek lagi ya terkait jurusannya gitu. Oke, boleh yang sudah boleh diturunkan raise hand-nya. Terus lanjut ada Kak Agus Apriansyah. Boleh silakan bisa open mic Kak. Ya, terima kasih Kak. Halo Kak, izin bertanya terkait pengisian tanggal di surat pernyataan sama surat lamaran itu, sebetulnya kan saya melamar di Kemenkumham. Nah, itu kan di isinya itu kalau nggak salah saat pilih formasi. Nah, itu waktunya berbarengan sama subjek juga Kak, gitu Kak, saat pengiriman submit. Tadi gimana Kak ini ya yang lamaran dan pernyataan ya? Iya, Misal di itu saat pilih formasi nah waktu itu barengan. Oke, dari Kak Verita udah nangkap nggak Kak pertanyaannya? Soalnya ini ada juga sih di kolom chat tadi. Oh, udah kak. Jadi pertanyaannya pada saat pilih formasi itu apakah sesuai dengan submit ya, gitu? Berbarengan saat submit surat lamaran dan pernyataan. Tapi kan kalau dari penjelasan dari Kemenkumham kan sesuai dengan saat memilih formasi gitu ya. Kalau misalnya kita memilih formasi itu, pertanyaannya saat memilih formasi itu apakah itu sama tanggalnya dengan saat kita submit gitu ya kak ya? Itu nggak sih? Kalau Kak Agus gimana tuh Kak? Ini terkait tanggal submitnya atau apanya nih Kak? Pengisian tanggal di surat lamaran dan pernyataan. Oh iya. Maksudnya kayak ini sih Kak, pas dia submit misalkan hari ini tanggal 29, nah berarti surat di lamaran sama pernyataannya tanggal 29 Kak atau bisa tanggal 28 gitu. Atau harus sesuai gitu sama submitnya. Gini, kalau kita misalnya kita pilih formasi dengan submit itu kan beda ya harinya. Maksudnya di saat kita submit bukan berarti di situ kita milih formasi. Jadi disesuaikan aja kapan kakak milih formasinya, baru di misalnya tanggal milih formasinya itu tanggal 14 lah contohnya. Jadi isinya itu ya tanggal 14 gitu maksudnya. Berarti di surat lamarannya itu di paling bawah Jakarta 14 gitu Kak. Ya. Tanggal 14. Pokoknya disesuaikan dengan tanggal kita memilih formasinya kapan. Oh, oke. Terjawab ya Kak Agus ya? Oke, sudah terjawab sepertinya ya. Oke, berarti nanti jadi sesuai saat pilih formasi Kak untuk tanggal. Ya, tapi itu untuk formasi Kemenkumham Kak. Kalau untuk kejaksaan dia peraturannya boleh kapan aja tanggalnya. Yang penting itu masih dalam rentang pendaftaran gitu. Oh, oke. Boleh, berarti tergantung instansi lagi tadi ya. Oke, boleh lanjut ke Ruben, silakan buat teman-teman. Ini ada Kak Ruben sama Kak Lastri. Mungkin ini terakhir ya teman-teman. Karena aku lihat juga sudah jam 20.45 ya gitu. Nanti teman-teman yang lain bisa kita coba diskusi aja di grup Telegram. Oke, terakhir Kak Ruben sama Kak Lastri ya. Oke, silakan Kak Ruben dulu. Kak, mau nanya, untuk surat kesehatan, apakah bisa dari NRP, dari rumah sakit kepolisian?
Kejaksaan PP. Langsung dijawab. Gimana? Kayaknya putus-putus jadi aku atau gimana? Tadi pertanyaannya katanya kalau misalnya surat kesehatan itu boleh dari Rumah Sakit Bayangkara kayaknya. Tapi ditandatangani oleh dokter yang ber-NRP gitu ya. Iya, Kak. Nah, jadi kalau kakak baca itu dengan baik, persyaratan dari instansi kejaksaan itu disebutkan dari pelayanan rumah sakit pemerintah gitu. Nah, kalau dari Rumah Sakit Bayangkara itu kan eh, rumah sakit pemerintah ya, jadi tuh masih termasuk dan ditandatangani oleh dokter pemerintah gitu. Jadi eh, polisi itu kan artinya kan dokter yang di sana tuh polisi ya gitu kan. Itu termasuk dari dokter pemerintah. Jadi boleh NIP atau NRP itu boleh. Oke, sudah terjawab ya, Kak? Oke, seperti sudah aman. Boleh terakhir ya, ini teman-teman terakhir gitu ya. Oke, Kak Lastri silakan, Kak. Halo, Kak. Bisa open mic? Sudah open mic sih, suaranya belum masuk. Halo, Kak Lastri, bisa suaranya kayaknya kecil deh. Kayaknya nggak, dari Kak Vanita kedengaran nggak, Kak? Halo, Kak. Kayaknya nggak kedengaran deh ininya, suaranya. Sudah, bisa, Kak? Kedengaran ya, Kak? Oke, boleh. Silakan, Kak. Kedengaran. Kalau misalkan BMI-nya kurang dikarenakan berat badan kurang, boleh untuk persyaratan administrasi minta ditambahkan berat badannya ke dokter. Yang penting nanti pada saat tes berat badannya ideal gitu. Oke. Jelas nggak Kak Vanita tadi? Suaranya masih mute, Kak. Kak Vanita suaranya masih mute. Jadi suaranya kurang ini Kak, nggak kedengaran, tapi saya dengarnya tentang BMI ya. BMI, iya. BMI, jadi BMI-nya, maksudnya dia bikin surat keterangan BMI-nya itu kayak dilebihin kayak gitu ya. Jadi, tapi nanti pas misalkan cek kesehatan gitu ya, itu nanti udah ideal istilahnya kayak gitu. Gimana ya? Saya mau jawab tapi takutnya direkam pula. Iya, Kalau dari saya Lastri maksudnya, Kak. Tapi kan kalau secara ini kan itu apa ya? Itu kan sebenarnya pernyataan yang tidak benar ya sebenarnya gitu. Tapi kalau dari kalau tanggapan saya pribadi sih, kalau misalnya kakak misalnya nambahin sedikit gitu, nggak apa-apa sih sebenarnya asal bisa mempertanggungjawabkan di ujian kesehatan nanti. Karena kan di kesehatan kan memang nanti ada jarak ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang masih sempat untuk menaikkan atau menurunkan berat badan gitu. Yang penting gitu aja sih. Meskipun sebenarnya ini salah ya kalau dari eh, apa sih etika dari ASN itu sebenarnya salah. Karena itu kan sebenarnya dokumen yang tidak benar. Tapi kalau selagi bisa untuk dipertanggungjawabkan di seleksi selanjutnya itu boleh. Oke, gitu ya. Kak Lastri sudah terjawab ya, Kak ya? Oke deh teman-teman, kalau begitu tadi teman-teman yang nanya juga udah, semoga ini ya jawabannya memuaskan gitu ya. Dan mungkin untuk hari ini seperti kita cukupkan karena sudah jam 20.50 juga ya teman-teman. Mohon maaf yang mungkin masih belum terjawab. Tadi di chat aku lihat juga teman-teman banyak yang kayak bantu saling jawab gitu ya di kolom komen gitu. Nah, nanti ini teman-teman bisa join aja di grup Telegram. Nanti kita apa namanya itu open ya teman-teman. Jadi bisa sambil diskusi, nanya ke temannya, terus temannya yang lain juga bisa jawab di grup Telegram. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay sampai jam 9 kurang ya untuk kita tanya jawab bareng dan mungkin ini
bisa membantu teman-teman dalam persiapan berkasnya. Gitu. Terima kasih juga buat Kak Venita yang sudah mau sharing ya, sudah mau berbagi apa yang Kak Venita pengalaman-pengalamannya dan juga mungkin info-infonya tadi ya yang Kak Venita sampaikan ke kita. Semoga bisa membantu teman-teman semua nih di sini gitu Kak, bisa menjadi salah satu PNS juga di tahun ini gitu. Seperti Kak Venita, amin. Oke teman-teman, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan. Aku mau mengingatkan lagi, besok jangan lupa kita ada kelas ya, hari Sabtu jam 10 dan juga hari Minggu jam 7 malam. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mengikuti kelas gitu ya, jangan lupa ikutan kelasnya gitu ya. Oke, kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Boleh dong reaction-nya buat Kak Venita, jempol-jempol atau love-love ya, atau apalah gitu ya. Boleh dong. Mungkin gitu dulu aja dari aku. Terima kasih banyak buat semuanya dan mohon maaf juga bila masih ada kekurangan dari kita. Semoga kedepannya kita dari Jagotes bisa terus membersamai teman-teman, membantu teman-teman untuk bisa belajar bareng, jago bareng, dan lulus bareng tentunya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Aku akhiri ya. Terima kasih Kak Venita. Sama-sama Semoga Kak. Kak Kapuk ya Kak Semoga mengisi. yang hadir di Zoom ini semuanya lulus, amin ya. Amin. Mungkin boleh dong Kak satu apa ya, quotes gitu, motivasi penutup. Motivasinya, kalau dari aku sih aku selalu memotivasi diriku seperti ini. Mungkin ini bisa jadi ini ya pesan dan kesan buat teman-teman semuanya. Motivasinya seperti ini. Ketika kamu sedang malas belajar gitu ya, ketika kamu udah capek gitu, kamu harus mengingatkan dirimu bahwa pesaing-pesaingmu di luar sana itu sudah mati-matian belajar dan berjuang. Jadi kalau misalnya kamu nggak berjuang saat ini, kamu akan ketinggalan berapa ribu langkah dari mereka. Jadi untuk itu, jangan malas-malasan. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan yang mau story jangan lupa di tag Kak Arya Venita ya. Terus juga Jagotes sama Kak aku juga boleh sama Sabita. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan juga. Oke. Terima kasih aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, Kak Salwa. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga lulus ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman.